Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Haul Mbah Jogo Laut yang bertempat di, kok rono tulisane, Desa Teluk Awur Awur Emplok, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Coba bapak-bapak polisi sama banser yang di situ duduk aja, nutupi. Silakan yang di depan duduk, karena percayalah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Bapak Ibu warga masyarakat Jepara rahimakumullah, beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Jepara dengan membawa cinta. Makan semangka, minumnya susu. Hai orang Jepara, I love you. Saya meyakini tidak ada satu kekuatan yang lebih besar untuk menggerakkan kita semuanya hadir di tempat ini kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dimana dalam satu kesempatan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, amaroni Rabbi sab'an, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk melaksanakan 7 hal. Salah satunya adalah amaroni Rabbi an uksiro qawla la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini sebenarnya pengakuan bahwa Allah kuat, kita lemah. Ini adalah sebuah baiat dan pernyataan bahwa Allah besar, kita kecil. Bahwa Allah mampu, kita tidak mampu. Demikian juga kita datang di tempat ini karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia kelihatan baik karena aibnya ditutup oleh Allah. Manusia kelihatan kuat karena lemahnya ditutup oleh Allah. Manusia kelihatan sempurna karena kekurangannya ditutup oleh Allah. Coba, mungkin yang Anda lihat hari ini Gus Miftah sehat, padahal saya tidak sehat. Kelihatan dari suara saya, sudah seminggu saya sakit. Saya lihat wajah bapak-bapak ini, mohon maaf Pak, wajahnya ada 2. Saya batin, apakah kepala saya yang pusing atau bapak yang bermuka 2? Wajahnya 2 Pak, karena kepala saya pusing. Tapi saya meyakini
Ketika kemudian kita bersandar kepada Dia yang maha kuat, Allah akan kuatkan. Ketika kita bersandar kepada Dia yang maha baik, Allah akan baikkan. Maka kita nggak boleh sombong mau kita lemah. Sesuatu yang mudah sekalipun ketika Allah tidak mampukan tidak akan pernah terjadi. Contoh Pak, tidur. Saya itu orang yang kena penyakit insomnia, susah tidur walaupun sakit, saya merem itu susah. Mungkin orang bilang begini, goblok menturu raiso. Tapi faktanya kalau Allah tidak memampukan, kita tidak akan bisa tidur, Bu. Beda dengan ibu-ibu ini. Mungkin pengajian, duduk, lendetan tiang listrik, bisa tidur. Betul, Bu? Duduk apa adanya, bahkan di bawah tanpa tikar, selonjoran, bisa tidur. Apa meneh sing lemu-lemu ngono ki ya. Ketok ngrungokke kupinge bana matane. Saya itu susah tidur, Pak. Jadi mungkin saya 24 jam itu cuma tidur 2 jam, 3 jam setiap hari. Tidur saja yang sebenarnya gampang, ketika Allah tidak mampukan nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Saya mohon maaf, seringkali tidur kalau di Jakarta, di kota-kota besar, dikasih hotel bintang 5. Kelas kamarnya presiden suite room. Yang mohon maaf, semuanya serba mewah. Di dalam kamar sudah baca doa, semua doa saya baca. Termasuk kebiasaan saya kalau mau tidur saya membaca 4 doa. Yang pertama, Allah Rabb ampuni dosa saya. Ya Allah ya Rabb ampuni dosa bapak ibu saya. Ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa semua orang yang mencintai saya. Ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa semua orang yang membenci saya. Yang membenci saya aja saya doakan. Saya baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enggak tidur-tidur, Pak. Tapi lucunya orang Teluk Awur, kalau mau tidur baca doa matanya enggak tidur-tidur, tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat enggak membaca doa matanya tidur. Begitu khotibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, jamaah Teluk Awur langsung. Maka kalau saya ditanya, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Betul, Pak? Makanya malam hari ini kalau saya ngaji di sini dalam keadaan lemah, Anda di sana tidur nggak apa-apa, itu nikmat. Walaupun perlu saya ingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji, jenengan tidur, saya pastikan segera nyusul Mbah Jogo Laut. Karena Allah mampukan. Manusia lemah, bahkan mohon maaf perkara pipis. Banyak orang ngompol, tapi coba Anda lihat sekian banyak orang bermasalah dengan pipisnya. Saya itu pernah ngajak orang umroh, anaknya Kapolres. Salah satu syaratnya waktu itu harus punya surat kuning, suntik meningitis. Mohon maaf, perempuan kalau mau mendapatkan surat ini harus tes urin. Apakah dia hamil apa enggak. Anaknya Kapolres saya suruh kencing. 30 menit di kamar mandi, enggak keluar-keluar. Saya bilang, "Dok, sudah kencing?" "Enggak keluar, Kiai." Saya bilang, "Goblok nguyuh hera iso." Gantian saya masuk toilet, saya kencing. Sama, Pak. Tak denden ke yo ra metu. Tak tetep ra metu. Saya jengkel, tak obat ABG tetep enggak metu. Akhirnya saya habis kesabaran, tak selentik indah saya tak tetep orang metu. Pernah punya pengalaman yang sama, Mas? Oh, lawakmu beda, watuk metu, cerit. Apa mana sing lemu ini gialah. Cerot. Enggak akan mampu kalau Allah enggak mampukan. Enggak akan mampu. Maka di sini wujud kita pasrah sama Allah. Ya Allah, Engkau kuat, aku lemah. Suara saya biasanya gelegar, begitu Allah ambil, kasih saya batuk sedikit, selesai, Pak. Saya pernah punya teman artis, cowoknya tampan, ceweknya cantik, pasangan semua orang ngiri. Ini hari patah hati nasional. Semua ketika menikah memberikan selamat. Saya bilang, wow,
yang memberikan nasihat pernikahan saya. Begitu selesai malam pertama, saya WA, gimana bro malam pertama? Malam pertama piye Gus, meh kelon bokongku udunen. Cuman udunen saja Pak, nggak jadi kelon Pak. Maka kalau seperti itu kondisinya, apa yang kita banggakan? Nggak ada yang bisa kita banggakan. Toh semuanya serba sementara. Dan ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan mengambilnya. Makanya kalau hari ini ada orang sok hebat, apalagi sedang ramai persoalan perdebatan antara habaib, oknum habaib dengan beberapa kiai yang tidak selesai-selesai. Coba kalau mbak-mbak, mas-mas, adik-adik buka medsos, isinya orang kelahi tentang nasab. Pewarisnya Kanjeng Nabi itu tidak hanya biologis, tapi ideologis. Maka syarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu ditentukan oleh adab, bukan oleh nasab. Banyak orang yang nasabnya bagus, tapi kelakuannya tidak bagus. Betul Pak nggih? Apa yang kita sombongkan? Saya pernah satu ketika ditegur langsung oleh Allah. Saya baru pengajian di Pekalongan sama guru kita semuanya, Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Istri saya telepon dari rumah, Beb, saya bilang, iya yang, mohon izin saya di rumah sakit. Kamu sakit apa? Dulu Bah, sakit saya belum selesai, mastitis, pembengkakan sisa ASI Pak. Di rumah sakit. Oh, penyakit yang sudah dari 2 tahun lalu istri saya derita. Ya sudah kamu ke rumah sakit. Saya matur sama Habib Lutfi, Abah tolong doakan istri di rumah sakit. Sakit apa boleh? Pembengkakan sisa ASI. Makanya ibu-ibu muda mohon maaf, susui anakmu 2 tahun. Istri saya lebih dari 2 tahun saja masih kena mastitis. Jangan sampai anakmu belum 2 tahun sudah kamu pedot susunya, kemudian diganti susu kaleng. Ingat, susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu banyak anak sekarang mendapatkan susu sapi dibandingkan ASI. Maka begitu diajak ngaji jawabannya emoh. Kenapa? Karena anaknya sapi. Saya pulang Pak dari Pekalongan. Kejadian itu terjadi 3 bulan setelah Mas Deddy Corbuzier masuk Islam. Deddy Corbuzier masuk Islam tahun 2019 tanggal 21 Juni. Istri saya sakit bulan 9 atau bulan 10. Saat semua orang membicarakan saya, saat berita media semuanya membicarakan saya. Saat saya berangkat pulang ke rumah sebentar, saya tengok istri saya, udah Bun besok sembuh. Saya berangkat ke Tuban mau acara live TV. Sampai jalan istri saya WA, Abah dia nangis. Kamu kenapa nangis? Kata dokter ada tindakan lanjut dari penyakit bunda. Tolong Abah telepon dokter. Perasaan saya galau. Yang tadinya hanya mastitis, katanya ada tindakan lanjut. Akhirnya saya dapat nomor dokter, saya telepon. Dokter, apa yang terjadi dengan istri saya? Katanya ada tindakan lanjut atas penyakit yang diderita oleh istri saya. Dokternya mengatakan sama saya apa? Mohon maaf Gus, ternyata istrinya Gus Miftah tidak mastitis. Tapi apa? Kanker stadium 3, kanker payudara. Saya mohon maaf Bu, sekuat-kuatnya laki-laki Bu, saya nangis. Seolah-olah Allah pengen menampakkan kekuatannya kepada saya. Seolah-olah Allah pengen mengatakan, Miftah kamu jangan sombong, kamu jangan bergaya. Walaupun kamu terkenal, aku yang membuat terkenal kata Allah. Kamu macam-macam, aku bisa menjatuhkan kamu. Di saat semua orang membicarakan Gus Miftah berhasil mengislamkan Deddy Corbuzier, Allah mengingatkan saya dengan istri saya yang sakit kanker. Saya nangis. Saya bilang, ya Allah ya Rob, ini salah saya, bukan salah istri saya. Saya belum pernah merasakan kesedihan lebih dari itu. Saat itu saya merasa ini titik nadir terendah dalam hidup saya. Tapi saya harus profesional Pak. Puluhan ribu orang nunggu saya di Tuban, Jawa Timur. Saya harus tampil di depan TV, acara langsung TV. Saya nangis. Saya bilang, ya Allah, ini ternyata caramu mengingatkan saya supaya saya tidak lupa daratan.
Ini ternyata caramu ingin menunjukkan kuasamu kepada saya. Bahwa Miftah, kamu viral karena saya. Dan kalau kamu tidak hati-hati, kata Allah, aku bisa menjatuhkan keviralanmu. Saya nangis, Bu. Sepanjang jalan saya galau. Antara mau lanjut ke Jawa Timur atau pulang segera tengok istri saya. Istri saya profesional, Pak. Dia bilang sama istri saya, Abah, silakan lanjut ngaji. Nggak apa-apa Bunda di rumah sakit. Saat itu kemudian saya berpikir, apa yang saya banggakan? Apakah kemudian terkenal membuat saya bangga? Tidak, Bu. Menjadi beban bagi saya. Seolah-olah istri saya mengingatkan, setiap hari saya tinggal anak dan istri selama bertahun-tahun. Saya ketemu istri bulan ini, Pak, mohon maaf, saya baru pulang 5 jam dari Sumatera, langsung berangkat lagi. Seolah-olah Allah mengingatkan, Miftah, ada hak waktumu untuk anak-anakmu. Ada waktumu untuk istrimu. Coba bayangkan, Pak, istri saja, satu saja nggak pernah kopen, Pak. Apalagi kalau 4. Untung istri saya 1, Pak. Nambah lagi, nunggu takdir, Pak. Saya akhirnya, Mas, di depan panggung, saya cuman bilang, la haula wala quwata illa billah, sebelum saya naik panggung. Karena saya nggak mau orang Indonesia tahu saya susah di depan TV. Orang taunya kalau ketemu Gus Miftah harus happy. Saya hilangkan semua kesedihan. Saya bilang, ya Allah, tutup sedih saya, ya Allah. Kalau Allah nggak mampu kan nggak bisa, Mas. Maka hari ini kita dipersaksikan di Indonesia. Bagaimana Allah dengan mudahnya membolak-balikan orang yang sombong dihancurkan. Hari ini kita melihat satu fakta. Menteri Menkom Info yang dulunya mohon maaf, dipuja-puja, kemana-mana dikawal, di jalan dikawal, di mana-mana disambut oleh anak buahnya. Hari ini tangannya diborgol di Kejaksaan Agung atas sangkaan korupsi 8 triliun. Kemewahan yang dia tampakkan, kemuliaan yang dia tampakkan, Allah hinakan sehina-hinanya. Seolah-olah Allah pengen mengatakan, kamu kemarin menteri, sekarang tersangka. Apa bisa diperbuat, Pak? Ingah-ingih metu sangka Jaksa Agung, tangannya diborgol, modar. Makanya kalau saya ada pejabat ngomong keras itu gara-gara apa, Pak? Saya tahu betul bagaimana karakter pejabat. Ada beberapa calon presiden datang kepada saya bilang, Gus Miftah, dukung saya jadi presiden. Besok saya minta Anda menjadi menteri agama. Saya bilang, enggak, saya enggak mau jadi menteri. Karena, Pak, nanti kalau saya jadi menteri, Pak, orang Teluk Awur mengundang saya repot, Pak. Siapa yang datang? Orang Teluk Awur. Protokol. Siapa yang datang? Orang Teluk Awur. Orangnya yang mana? Dekat sound system. Itu. Oh, ingah-ingih, nggak usah diterima. Aki gede ini, ya Allah. Batu apa itu? Batu nisan. Oh, Pak Lurah ini. Halo Pak Lurah. Pak Lurah pilih mana? Saya jadi kiai saja ngaji seperti ini, apa Gus Miftah jadi menteri? Kiai mawar. Saya didatangi sama beberapa partai, Gus nyalon gubernur. Gus Miftah milih mana, gubernur Jawa Tengah atau gubernur Lampung? Kan Gus Miftah kalau pengajian jamaahnya banyak. Saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau saya jadi gubernur, yang seneng Pak Lurah, pengajian jalur gratis. Malah rutinan, merongos aku. Begitu besok gubernur Jawa Tengah Gus Miftah pengajian di Teluk Awur, nompo amplop dosa. Orang nompo amplop bentahun jaluk, modar aku ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, orang yang kemudian kita idam-idamkan adalah jadilah pribadi orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Nggak harus jadi menteri. Saya ditelepon lagi, Gus bantu saya jadi presiden. Besok Gus Miftah jadi menteri agama. Saya nggak butuh jadi menteri agama. Saya tahu Pak, menteri itu gajinya kecil.
Makanya kenapa banyak menteri yang ditangkap KPK sama Jaksa Agung? Karena korupsi, karena gajinya cuma kecil. Lurah, hati-hati. Aku ngerti Pak Lurah gaji murah, oke. Jujur saja Pak Lurah, banyak wargamu yang belum tahu lurah itu gajinya berapa. Boleh pinjam mic Mas, boleh dijawab sama Pak Lurah. Supaya selamat lurah ini. Siap. Pak sinten namanya Pak Lurah? Pak Rohman. Rohman. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti Pak Rohman, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Pak Rohman jadi lurah udah berapa tahun Pak Rohman? Baru 2,5 tahun. 2,5 tahun, periode pertama. PAW. Oh PAW. Jadi lurah gajinya berapa Pak Rohman? 4,7. 4,7. Dulu nyalon lurah habis berapa Pak Rohman? Enggak tahu. Oh gratis karena PAW ya? Rasanya koneko man. Siap. Kemarin Pak Rohman ikut demo ke Jakarta apa enggak? Ikut. Ngopo demo barang ki ngopo? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Man. Lurah ikut demo ke Jakarta. Anda tahu apa isu yang dibawa demo di Jakarta? Minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya untuk kebaikan warga. Saya bilang, apaan kebaikan warga? Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Pak Rohman nggak pakai modal, nggak usah demo Pak Rohman. Tapi saya yakin Pak Rohman ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Rohman, jangan dikubur sebelum mati. Toh, ganjal toh. Cuaks. Saya tahu Pak, pejabat tuh gajinya nggak ada yang besar Pak. Coba sekarang contoh begini, orang rebutan pengen jadi bupati Jepara. Kalau mau nyalon bupati, berapa miliar uang dihabiskan? Padahal gaji bupati itu hanya 5 juta. Pertanyaannya, dari mana bisa hidup layak kalau nggak cari-cari? Betul? Makanya jangan salah kalau di Jepara banyak jalan rusak. Betul? Ini tidak semata-mata salah bupati, ini salah sistem. Salahnya di mana? Karena bupati gajinya cuma 5 juta. Bagaimana kemudian dia memikirkan rakyat padahal dia sendiri sengsara? Maka yang terjadi apa? Banyak pejabat yang kemudian bagaimana mikir mensejahterakan hidupnya sendiri dibandingkan mensejahterakan rakyatnya. Betul? Makanya saya nggak mau jadi pejabat Pak, bahaya Pak. Nggak mau saya. Yang berkah itu kayak Banser itu loh, nggak ada gaji tapi gemuknya, ya Allah. Oh habis nikah yang gemuk. Kenapa dia habis nikah gemuk? Berarti susunya cocok. Tapi aja gemuk-gemuk Kang Banser. Bahaya kalau kamu terlalu gemuk, terancam titikmu kecil. Ini kan problem Pak. Di Jawa Tengah jalan-jalan banyak ancur. Salah satu caranya adalah sejahterakan. Pejabat ya harus sejahtera, jangan sampai merampok uangnya rakyat. Lurah gaji cuma 4,7 juta. Tanggungan sosialnya besar. Ada orang sunatan nyumbang. Warganya nikahan nyumbang. Ada orang 17-an nyumbang. Pengajian nyumbang. Merongos Pak si Rohman Pak. Enggak nyumbang dirasani Pak Rohman ya. Halah lurah tak ngomong nampang raitok. Kalau harus nyumbang gajinya cuma 4,7 juta.
Makanya lurahnya nggak kuat ngundang ngaji Gus Miftah, numpang kepada Mbah Jogo Laut. Bu, cuman saya ingatkan, Anda itu jadi pejabat pilihanmu. Kamu yang pengen jadi pejabat. Artinya apa? Sebelum kamu menjadi pejabat, kamu harus tahu bahwa pejabat itu gajinya tidak banyak. Berarti apa? Kalau kamu menjabat gajinya kecil, ya jangan mengeluh. Toh kamu sudah tahu. Jangan menjadikan gaji yang kecil sebagai alasan untuk korupsi. Apalagi kalau mendapatkan jabatan harus nyogok, nyuap rakyat. Calon DPR Pak, DPR RI dari Dapil Semarang dan Jepara, kalau nggak salah, Demak. Ketangkap KPK, gara-gara apa Pak Lurah? Bikin amplop 80.000 amplop, pemilu 2019. Satu amplop isinya 20.000. Mau diberikan kepada pemilih supaya dia terpilih sebagai anggota DPR RI. 80.000 amplop, satu amplop 20.000. Saya mikir, ini calon DPR yang sama sekali tidak menghargai rakyat. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Saya mikir, saya ngaji di lokalisasi Sarkem, lonte yang paling murah 1 jam 200.000. Nyuwun sewu Kiai. Lonte paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa lonte? Hidup lonte. Ayo, sengit aku. 5 tahun Pak, 20.000 itu logikanya di mana? Maka kalau sampai ini menjadi wakil rakyat, yang dia lakukan pertama kali bukan mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana caranya mencuri uang rakyat. Kenapa? Karena merasa dia jadi pejabat dengan membeli suara rakyat. Kita nggak bisa ngontrol. Maka besok pilihan presiden, saya nggak mau ngarahkan jenengan milih siapa, itu hak kita masing-masing. Kita lihat benar-benar pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Jangan hanya kelihatan baik tapi munafik, betul? Maka saya bangga dengan Anda yang di sini mungkin sebagai nelayan, sebagai petani, orang yang kerja di bengkel. Nah, ingat kata Gus Miftah, bukan masalah tanganmu kotor, tidak masalah tanganmu kotor, tetapi hasilnya bersih. Daripada banyak pejabat tangannya bersih, hasilnya kotor. Betul? Ibu, banggalah dengan anakmu yang punya penghasilan pas-pasan tapi halal, daripada hasilnya banyak tapi uang haram. Saya selalu bilang Pak Lurah, kalau ada hewan makan tanaman di sawah, di ladang, itu namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat, namanya sudah biarin Pak, saya sakit biar sakit sekalian Pak. Tapi saya bangga anak-anak muda ini akhirnya punya masa depan yang baik, tidak harus menjadi pejabat yang korup. Coba kita belajar dari Mbah Jogo Laut. Saya mungkin belum kenal orangnya siapa Mbah Jogo Laut, tapi saya punya keyakinan kita haul malam hari ini hadir di tempat ini, bisa ngumpul sebanyak orang ini karena saya yakin Mbah Jogo Laut ini orang baik. Coba Anda lihat, kita belajar dari Mbah Jogo Laut yang sudah tiada Pak, masih didatangi, masih diperingati hari kematiannya, masih didoakan, dikirimi Fatihah, dikirimi doa. Kamu pejabat apa enggak malu? Masih hidup sudah didemo oleh rakyatnya. Betul? Saya tuh sering malu dengan makamnya Gus Dur Pak. Habib Lutfi, guru kita semuanya, beliau mengatakan apa? Salah satu hikmah haul itu adalah menumbuhkan rasa malu.
Rasa malu dari apa? Kita belajar dari yang mati. Yang mati saja masih bisa memberikan kebaikan bagi yang hidup. Bisa ngajak rakyat bersatu, ngumpul, bersatu padu ikut pengajian. Sementara yang masih hidup kok justru malah merugikan. Coba kita lihat kayak makam wali-wali. Kanjeng Sunan Kalijogo umpamanya. Beliau sudah tidak ada sekian ratus tahun yang lalu. Sampai hari ini manfaatnya apa, Bu? Orang Jepara pengen ziarah makam Sunan Kalijogo, sewa bis. Bisnya laku. Bis laku gara-gara Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita berangkat lapar, mampir restoran. Restorannya dapat manfaat, laku. Bensinnya habis, mampir pom bensin SPBU, laku. Di tengah jalan mohon maaf, ibu-ibu kebelet pipis, masuk toilet, toiletnya pesing. Sampai makam Kanjeng Sunan Kalijogo, bis diparkir, tukang parkirnya laku. Masuk makam Kanjeng Sunan Kalijogo, ratusan orang berjualan. Yang hidup cari hidup dari yang mati. Yang mati bisa menghidupi yang hidup. Hei pejabat, lihat, yang mati saja masih bisa memberikan kehidupan kepada mereka yang hidup. Kenapa kamu jadi pejabat kok tidak pernah menguntungkan rakyat? Hei pejabat, rungokno kupingmu. Ora bahaya tah? Santai bro, Gus Miftah kelihatannya cupu, tapi suhu. Cuaks. Maka besok kalau milih pemimpin, carilah pemimpin yang setia dengan rakyat, bukan yang mulutnya manis. Kenapa? Karena yang mulutnya manis kadang banyak bohongnya. Betul? Makanya yang paling banyak kena penyakit diabetes itu pasti ibu-ibu. Kena penyakit gula itu rata-rata ibu-ibu. Kenapa, Bu? Karena perempuan banyak makan janji manis. Makanya gemuk. Dolanan HP. HP ini keras yang gaya yuyu. Oh enggak. Wis sewantai ibu pengajian lungguh karo bantal, tungkae slonjorke ya Allah. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek yuyu. Sawah kok bokong kabeh iki ya Allah sawen. Ayem Bu nggih. Muga-muga sehat nggih. Ya Allah. Minggo tangi langsung bokongnya masuk angin. Maka pejabat harus belajar dari orang yang mati. Saya itu kalau ada peringatan haul seneng Pak. Orang yang mati masih bisa mempersatukan sekian banyak orang. Panitia gelar rapat Pak Polisi, ya anak Pak Polisi barang santai wendan. Pangkatmu kecil nggak masalah, yang penting kamu selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Polisi ini langsung batin, bajingan konangan aku. Ora bahaya tah? Santai. Aku kalau sering datang haul, saya itu pede, besok menghadapi pertanyaan malaikat munkar nakir itu saya pede banget. Makanya Pak Polisi, kamu senang ikut ngaji, besok kok mati ditanya sama munkar nakir, hei polisi, man rabbuka? Kamu jawab, kamu nanya. Paling malaikatnya jengkel, polisi ini giebuk cangkeme diet. Ndelalang gelundung, malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Meledak, selebeo. Jadi itu Bapak Ibu. Jadilah orang yang ketiadanya dicari. Siapa mereka yang dicari? Ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Kita bukan siapa-siapa Bu, tetapi kok kita manfaat pasti dicari sama orang. Maka beberapa waktu yang lalu saya wawancara dengan beberapa TV dan media. Saya ditanya, Gus Miftah kan terkenal. Idolanya Gus Miftah itu kiai siapa? Saya bilang, idola saya itu justru Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum.
yang ngurusi pengajian di kampung-kampung, yang tahlilan yasinan setiap malam Jumat yang jamaahnya cuma 50 orang, yang mimpin tahlil yasin, mereka orang ikhlas Pak. Kalau di sini namanya Mbah Mudin apa Mbah Rois apa Mbah Kaum? Mbah Mudin itu orang super ikhlas Pak. Tapi kita sering lupa, makanya dulu saya punya program kado lebaran untuk kiai kampung. Saya bagi kado lebaran untuk mbah-mbah kiai kampung, mbah-mbah Mudin. Karena bagi saya Bu, mereka orang ikhlas. Urusan dari kehidupan sampai kematian gak bisa lepas dari Mbah Mudin. Orang bayi baru lahir sing dungani Mbah Mudin. Wong mati Mbah Mudin. Tapi kita banyak melirik sebelah mata dengan Mbah Mudin. Seolah-olah Mbah Mudin itu tidak penting, padahal mereka penting Pak. Kita itu kurang ajar Pak. Kalau punya mantu polisi bangganya minta ampun. Mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Tentara. Mantumu sopo? Lurah Rohman. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mudin. Iki lurahnya asale Mudin. Wah, tenan. Iki baru ning kene iki Mudin naik pangkat iki. Jenengan Den Mudin. Aku ngerti. Dadi lurah berarti ra modal, mergo mesake. Lan duwe mantu Mudin ki sia-sia tenan, Pak. Kan kanca kula Mudin kathah. Padahal Mudin niku pentingnya ra umum. Niku menurut kula Mudin itu VVIP. Very important person di kampung itu. Coba Anda lihat. Polisi mati sing bungkus sinten, Bu? Lurah mati sing bungkus apa? Mudin. Banser mah kok bungkus dhewe matamu. Banser mati sing bungkus sinten? Mudin. Ibu-ibu mati sing bungkus sinten? Mudin. Kebayang lah sing mati gedene sakmene iki. Ora bahaya ta? Lah jenengan khawatir sesuk mati ditakoni Munkar Nakir iso jawab. Kula wene carane. Mang wasiat karo Mbah Mudin njaluk kain kafan rupane ijo. Begitu mlebu takoni mau Munkar Nakir langsung balik. Wow, lontong. Lontong kok lemune kaya ngene. Iki lontong abuh iki. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, nyalon DPR RI habisnya 20 miliar, 15 miliar. Padahal DPR RI itu gajinya satu bulan hanya sekitar 90 juta. Setahun berarti sekitar 1 miliar. Dia menjabat 5 tahun berarti hanya 5 miliar. Sementara jadi anggota DPR RI modalnya 15 sampai 20 miliar. Kalau pakai hitung-hitungan sah loh Pak ya. Gaji DPR RI itu hanya 90 juta. 90 juta kali 5 tahun hanya 4,5 M. Maksimal 5 M. Nyalon anggota DPR 15 sampai 20 miliar. Pertanyaan saya, kalau tidak maling, dari mana bisa mengembalikan uang itu? Ayo. Piye? Babi ngepet? Oh BRI. Saya yakin masih ada pejabat yang baik, masih ada anggota DPR yang baik. Tapi mohon maaf, kudu ngaji. Saya kemarin ngaji melatih seneni karo anggota DPR. Gara-gara saya bilang apa? Pak Kiai Ma'ruf pas mau 17 Agustus Pak, kan biasanya istighosah di Istana Negara, para kiai diundang. Yang nggak pernah datang saya. Karena kalau bareng-bareng gitu saya nggak pernah mau datang bareng-bareng. Kecuali saya diundang oleh presiden kayak kemarin Ramadan saya datang. Kemarin Pak mohon maaf 5 menit Indonesia saya yang ngatur. Oh serius kenapa? Karena saya diminta jadi imam sholat duhurnya Pak Jokowi. 5 menit Pak Jokowi manut sama saya. Mau sholat saya tengok ke belakang. Sawu sufufakum bis sholah.
tolong luruskan softnya. Langsung presiden jawab, sami'na, siap Gus. Iya, manut karo inyong. Saya takbir, presiden ikut takbir. Saya ruko, presiden melu ruko. Saya sujud, presiden ikut sujud. Saya salam, presiden ikut salam. Lampung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya lihat Pak Presiden, cie manut cie. Pak Kiai Ma'ruf bilang begini, sekali lagi ya, masih banyak DPR yang baik. Kritikan saya untuk DPR yang korupsi, untuk menteri-menteri yang korupsi. Saya yakin masih ada pejabat menteri yang baik. Pak Jokowi keras dengan para koruptor. Pak Kiai Ma'ruf bilang begini, Indonesia ini besok masyarakatnya paling banyak masuk surga. Indikasinya apa? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Alasannya ini. Berarti karena Indonesia ini muslim terbesar di dunia, berarti orang Indonesia rata-rata masuk surga, termasuk orang Jepara. Amin. Ada teman saya anggota DPR tanya, Gus, kalau DPR itu besok masuk surga apa enggak? Saya jawab, masuk surga. Termasuk DPR yang korupsi. Oh jelas. Beneran. Begitu DPR korupsi masuk surga, diprotes sama kiai-kiai Jepara. Malaikat, kenapa itu ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Malaikatnya jawab, Pak Kiai Jepara, kamu yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Pidato saya itu Pak dipotong, dimasukkan WA grup anggota DPR. Ada anggota DPR yang marah-marah. Iki Miftah buosok cangkeme buajingan. Bla 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 bla. Mbok ya dirungokke. Yang masuk surga hanya kunjungan kerja itu DPR yang korupsi. Kok cangkemmu nesu-nesu, jangan-jangan awakmu korupsi. Lara korupsi ya ora usah nesu. Betul? Kenapa kamu marah-marah goblok? Saya bilang. Orang bahaya tak? Loh. Ya kalau mau nyalon saja, nggak usah nyuap rakyat. Saya cuma kasihan sama kamu. Kalau kamu nyuap, besok kamu jadi DPR pasti mikir bagaimana cara mengembalikan uangmu, betul? Kewayane pasang gambar sak gon-gon. Wit-witan kabeh dipasangi gambar caleg. Coba sebentar lagi ketika daftar calon tetap sudah keluar Pak. Besok di Jepara itu semua pepohonan pasti akan ada gambar caleg. Sampai setan tuh pergi dari pepohonan. Kenapa? Setannya merasa terjajah dengan gambarnya caleg. Bahkan setan yang gumun delok gambarnya caleg, cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Di Jogja itu lebih heboh lagi Pak. Ada caleg pasang gambar, subhanallah, dibalik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu aku. Kula mergorong dadi ya Pak ya. Engko ana sing mikir mesti, Gus Miftah cangkeme atos ya kok lak dijegat caleg piye? Wis ora apa-apa. Aku duwe pengawal Lurah Rohman. Engko aku takoni, kowe ngopo cangkemmu ngomong atos? Aku jawab, sing pesen Lurah Rohman. Ora man, santai wae man. Pak Roman langsung bilang, perasaanku nggak enak. Santai man. Saya itu udah biasa seperti itu. Nyatanya ya biasa-biasa saja. Karena saya tahu kok hidup mati urusannya Allah. Menyampaikan kebenaran kok takut, betul? Saya tuh bola-balik diisukan Gus Miftah mati. Lucu lagi ada kiai telepon saya, Gus ono isu jenengan mati, bener tah? Matamu kuwi Pak Kiai aku. Wong mati kok ditelepon. Gegek aku bengok-bengok kaya ngene ndur panggung ono caleg iki. Ora ono. Ono caleg iki. Pak caleg rungokno.
supaya jenengan selamat. Saya ketemu matamu, malah calaknya tak sangoni kok. Siya, selawatan dhisik ya. Cah selawat, kerja ramongan mangane cangkeme. Sangoni rong. Dereng, kok kira temen lu Rai Rohman nih. Santai saja. Kita kan berada di atas panggung yang sama, ya ta? Insya Allah amplopnya berbeda. Minta selawat apa, Bu? Janda viral. Piye lagune kuwi? Bila ingin melihat janda yang paling lemu. Ini musiknya apa musiknya? Apa Pak? Hadroh apa musik modern? Apa jadilan? Apa jaranan? Modern, Gus. Oh modern. Mbaknya vokalis? Oh guayane enggih. Alah kemayune yu. Aku ki lan ndelok wong kuwi rondo apa gadis li. Aku ora perlu ndelok statuse. Iso niteni sangka bagaimana caranya kelemike. Iya. Lah perawan biasanya ngene iki. Napa, Gus? Aku masih zizi. SMP, Gus. SMP. Lah mbake kan ngene. Rondo iki gitu. Nah bahaya ta. Iki Pak Lurah, enten Pak Samad. Oh iki camate, ya ngono camate sarungan, ora kotak katokan wae. Kowe camate sarungane demes, tapi sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Sampingnya Pak Camat sinten? Pak DPD Provinsi, Pak DPR selamat ya. Wah, mosok DPR HP ini ping ya lan jijiki gitu. Oke lah DPR krungu omongane Gus Miftah ora nesu iki insyaallah selamat. Amin. Sampingnya siapa sampingnya kuwi? Pak Fauzi. Oh DPR Kabupaten. Wah, komisi ya Allah. Sak jagung bakar. Selamat Pak Fauzi. Sampingnya Pak sinten? Mbah Mudin. Wah. Wah, Mbah Mudin paling ikhlas. Mbah Mudin sangoni. Nih. Sangon aku lah Mbah Mudin sangon. Lurah wis mantan Mudin kok ya merongos wae. Vokalisnya Gus. Nah. Iki pejabat-pejabat tak sangoni men ora korupsi. Kayak Mbah Mudin. Sampingnya apa kuwi? Caleg. Bapaknya caleg. Iki ya caleg jamaah. Ini. Pokoknya sing pejabat tak sangoni kabeh men ora korupsi. Lurah Rohman, kowe tak sangoni 100.000 aja maling ya. Nah, iki sapa? Lah Ketua Panitia ra usah. Pak Tentara 100.000. Rasane koneko. Polisi 100.000. Disimpen ke jimat. Nah, rasane koneko kaya sambo. Pak Camat, aja maling. Nggih. Pak DPR aku pesen rakyat dijogo. Tinggi jimat Pak DPR. Iki Pak DPR Kabupaten. Dalane Jepara kon dandani ngono lho. Aku apian kok. Mudin paling oke 300.000. Masyaallah. Syekh. Wong paling ikhlas kok. Mbak MC-nya, Mbak. MC ini ngopo? Njeluk dirabi. Caleg. Dadi rasa korupsi. Boleh dengan ciuman. Alah ciuman barang. Aku zizi. Vokalisnya dereng, Gus. Vokalis Nggih. apa sebagai mas kawin? Nyanyi dhisik. Wis. Ngaji amplop ora jelas malah dirampok. Pokoknya selamat kabeh, selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya, selamat DPR. Amin Allahumma. Amin. Yo sholawat. Apa sangone men ra nesu lah. Aku dinesoni yo wani kok goblok. Sangone men ra nesu jerene. Apa urusanku?
Tenah rugi rambutnya dawa. Iki malah bopong anake karo ngompol iki lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Saiki apa lagu sing enak iki? Apa? Alamate. Oh, iki njaluk alamate anak soleh kae. Muga-muga anake kabeh soleh. Ora anake Pak Soleh. Alamat anak soleh ora anake soleh ngawur. Kalimat iki mung beda ngono maknane beda kok. Kaya wingi wong salah paham karo aku. Aku lak ngomong, bocah dong gawe petasan dador-dador. Aku lagi fatwa, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Lho lah ya nggih to. Iso mbledos matane kok. Iso picek matane Pak Lurah Rohman kok piye. Ya Pak Lurah ya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Podho. Haram hukumnya orang ziarah di kubur. Ya haram. Orang ziarah kok dikubur, ya mesake kok. Yang boleh itu ziarah kubur, bukan orang ziarah di kubur. Haram hukumnya mendoakan orang mati. Kuwi ora kena. Lurah Roman tak dongak kowe mati ya ora kena. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Ngono man. Kayak aku di WA wingi poso, Gus boleh enggak bulan puasa siang hari berkumur-kumur pakai kuah bakso? Alah cangkeme iki lho aku. Akhirnya kula jawab, hendaknya di bulan Ramadan siang hari jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Cuaks. Ya aku wedangan mbak-mbake nyanyi alamati anak soleh. Moga-moga DPR-nya soleh, polisinya soleh, pejabatnya soleh. Amin. Soleh malah nek purun nyawer, Gus. Kowe njaluk saweran. Sing gadis maju, sing gadis maju. Tak sawer. Sapa sing gadis sapa? Rene tak sawer. Oh MC ini rene. Oh MC ini rondo. MC ini rondo. Manten anyar. Manten anyar ora usah rene. Ya rene. Kok kemayumen iki lho. Ya sangoni. Ande-ande lumut Pak DPR. Lah kira ande-ande lumut, ande-ande jeleput iki jenenge. Alah kok selfie barang ki ngopo? Ning kene nak tuku pecel lele sak porsi regane pira? Loh, lah cangkem bosok, pecel lele 200.000 iki lho. Ki bosok saiki cangkeme. Kok apa pecel lele nganggo emas apa kepiye lho? Tak sangone nggih kanca-kancamu nggih tuku bakmi. Cah pira awakmu kae? Wong pira? 20. Akeh men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pira iki 10? Ya wis ngitung tok. Wis kono nggih jajan. Wis. Kowe ngopo rene meneh? Iki rasa kelompok. Oh njaluk jakinya kono minggat kono. Kita njaluk foto barang ki ngopo cah iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamatnya anak soleh. Nungguin ya. Cangkeme nungguin ya. Alamat
anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Mosok bayar larang mau ngono kuwi tok. Keplek rampung. Ra niat mbake. Santet meteng kowe. Mau selawatan lagi. Ya, selawatan karo Gus Miftah ayo. Siap. Kayane siap. Larang-larang 5 menit. Pak Lurah ngersake lagu apa Pak Lurah? Teluk Awur ngundang Gus Miftah, Lurah Rohman lumayan gagah. Sombong.
ana gajah adus ning beli najan gagah manuke. Wes nggih pepeling kagem pejabat kalih awake dhewe kabeh dijawab nggih. Ya Rasulullah Habiballah. aku ora butuh cangkeme penyanyi. Aku ngrungokke rakyat ini. Saya pengen mendengar suara rakyat. Nggih. Sakit. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin sholawatnya lah wis dadi dimusiki, HP-ne diuripke kabeh. Main Mbah Joko Laut seneng. Duwe HP apa ora? Wis disiapke HP-ne siapke. Nggih gambar sing apik, men pejabatnya terhibur. Menghibur rakyat itu gampang kok, Pak. Undang Gus Miftah wis seneng. Pak DPR ngundang dhewe. Masa numpang Mbah Joko Laut. HP ini diangkat. Sing ngangkat HP kancane Gus Miftah, sing orang ngangkat kancane Samsudin. Sing di HP ngangkat tangan, kepepetnya ngangkat sikil. Semuanya diangkat. Sing buri main kata adoh. Mereka pundi Pak, mereka arah pundi mereka. Wetan. Semuanya diangkat. Ayo. Semuanya diangkat. Diangkat dhisik. Engko lak wis musik baru digerakke, diangkat riyen. Ya Rasulullah Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Ayo sing banter musike ngiringi. Ya Rasulullah Ya Habiballah. Ayo Mbak penyanyi melu. Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan. Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah
عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله Shallu ala Nabi. Tambah apa meneh? Oh, ning stasiun balapan. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kita lagune. Tambah ngaji dul. Aku capek. Pon, saniki ngeten. Kula niku kelingan, Pak. Napa kanca-kanca pejabat niku kudu kula kandhani supaya dadi sing apik. Riyen niku Mbah Hasyim Muzadi, Bapak-bapak. Zaman jadi ketua umum PBNU. Niku nate usul ngeten. Kok ana pejabat korupsi, itu kalau mati nggak usah disolati jenazahnya. Niku usulnya Mbah Hasyim Muzadi. Kula mikir, iki alasannya apa? Ternyata niku ana sejarah. Pejabat niku lak korupsi berarti lak munafik. Wong janjine setia kepada rakyat, tapi justru berkhianat kepada rakyat. Padahal wong munafik niku lak ciri-cirine ana telu. Pinten Bu? Telu. Deloken drijiku aja mak delok cincinku. Pamer mbahmu pamer. Copot. Keri enggo meneh. Pengajiane panitia amplope tipes kelangan cincin nang. Wis dirampok Rahman. Rahman apa Rahmat? Rahman. Ya Rahman karo Rahman lah ya padha. Jenenge Rahman sapa man? Nasrul Rahman. Pitulunge Kang Maha Rahman edan jenenge. Jenenge luwih apik tinimbang raine. Tapi lah Rahman padha karo aku lho. Kan aku Miftah Maulana Habibur Rahman. Padha man. Santai aman. Insyaallah aku esuk lak ning surga kowe ngono tak goleki. Rahman nang ndi? Teng neraka riyen Gus. Dintaske kelu ora apik ya. Tak dongake pokoke Pak Rahman muga-muga mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat esuk-esuk. Pak Rahman ki umure pinten Pak Rahman? Oh 53. Tak pikir 52 ya. Wayahe matamu wayahe iki lho ngawur. Wayahe. Ayatul munafiqi salah satun. Ciri-cirine wong munafik ki ana telu. Nomor 1, idza haddasa kadzaba. Lak ngomong goroh. Wong munafik niku ciri-cirine Tony Boster, waton muni ndobose banter. Wong munafik niku becak tanpa pir, waton jeplak tanpa niku wong munafik. Biasane jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Mila kula pesen nggih kaliyan kanca-kanca kula sing calon-calon niku. Lak gawe janji karo rakyat ki ora usah sing aneh-aneh. Sing kira-kira mampu mawon. Malah rakyat seneng. Umpamane, "Pun, nggo, lak kula apik mang pilih, lak mboten apik mboten usah jenengan pilih." Niku malah saya, Pak. Ora usah memperbaiki diri. Ini calon yang paling jujur. Kula niku nyatet. Calon-calon niku rata-rata kampanye nih isine mung loro. Siji wani, loro sabar. Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya ngoten niku. Aku lak dadi bupati, sesuk dalan-dalan ning Jepara tak dandani. Wani. Begitu dadi ditagih, pripun Pak Bupati dalane? Sing sabar ya. Lucu meneh kadang-kadang niku. Lha arepe nyalon nyumbang, begitu ra dadi sumbangane dijaluk meneh. Nggih kula niku wonten Pak DPR. Nyalon caleg DPR nyumbang karpet masjid. Ora dadi, karpete dijikuk. Lak goblok to.
bantu aspal, ora dadi aspale dijaluk. Lah sing lucu ning kampung kula, arep nyalon bantu kampung niku Bandoso, Keranda. Delalah wong ora dadi, tak telepon. Lah arep jiko jukuan tumpakno dhewe aku. Hati-hati. Ida hadasa kadaba, lak ngomong goroh. Bu, nate goroh kali bojone napa mboten? Sering. Yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Aku tak takon wong wedok dhisik, mbok-mbokku sing kene. Mbok, sing kathah ngapusi wong lanang napa wong wedok? Saiki wong lanang. Sing akeh goroh niku lanang napa wedok? Kowe kok karo wong wedok aniaya to? Bojomu ki sesuk ya wedok. Tapi soal goroh lanang apa wedok? Lak soal cangkeman wong lanang akeh goroh tinimbang wong wedok. Ning lak soal penampilan wong wedok luwih akeh goroh tinimbang wong lanang. Adil ra? Adil. Lak soal janji wong lanang akeh goroh tinimbang wong wedok. Ning lak soal penampilan wong wedok luwih akeh goroh tinimbang sing lanang. Jajal lah soal penampilan, ibu-ibu fatayat kayak bandingki karo penampilannya Pak Rohman. Rohman luwih jujur, peci siji, baju siji, sarung siji. Malah mungkin Rohman rasempakan. Penampilannya sederhana. Jajal ibu-ibu kayak penampilannya, ya Allah, kuwi alis apa galengan to yuyu. Loh, wong wedok iki dandan ayu le, niate yo nyenengke wong lanang. Salahe wong wedok kuwi siji. Kudune dandane wancine ning omah disawang karo bojone dhewe. Ning rata-rata wong wedok gelem dandan malah metu saka omah ditonton bojone tanggane. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe putih. Sing jilbabe coklat insyaallah. Apa Kang? Luwih nemen. Nyuwun sewu. Wong sing ngomong ngapusi niku ciri wong munafik nomor siji. Mila lak kula dadi calon ngoten nggih umpamane. Lak janji ora sing angel-angel, Pak. Kula mbiyen tau ngampanyake almarhum Ki Entus Susmono. Elingan Pak iki. Zaman Bupati Tegal. Pas ngaji kali kula ngoten iki, Entus tak celuk, Pak Entus calon bupati ini. Kula matur ngeten, Bu. Hei rakyat, iki ana Entus calon bupati dalang kondang. Lah Entus iki api pilihan. Lah bosok aja mau pilih, malah dadi kok, Pak. Lho nyatane dadi. Tongkat sing kula gawa niki Bu nyuwun sewu. Niki warisan saking almarhum Entus. Sebulan sebelum meninggal dunia Pak Lurah, kula diwenehi tongkat niki. Pas gara-gara kula sakit teng rumah sakit, kula ngaji teng Tegal kali Habib Lutfi. Gus jenengan bar loro to nyotakake tongkat dienggo ngaji nggih. Mila sak nggon-nggon niki napa kula gawa ngaji. Ora kok kula ora kuat mlaku. Aku munggah panggung kacamata nganggo tongkat malah dilokke karo ibu-ibu. Wow, si buta dari gua hantu. Mboten niku Bu maksud kula. Lak pengajian kula ana pahalane, kula ndonga muga-muga Ki Entus angsal jariyahe. Amin. Nek lak kanca-kanca bancer-ancer mesti akrab kali Entus. Mila bapak-bapak pejabat teng mriki lak pengen angsal jariah saking Gus Miftah ya menehi apa ngono. Niku sejarah tongkat niki lak jenengan pengen takon. Lak sejarah kula nganggo kacamata, mergo kula mbiyen sering syuting teng TV, niku pencahayaannya terlalu terang. Mata kula lara. Beleken matamu kok beleken iki lho. Kiai kok beleken ngawur cangkeme kowe. Beleken. Iso timbilen lho matamu. Kali kula lak ngaji teng klub malam niku lak nyuwun sewu, Pak. Lampunya itu kan hanya ke panggung. Lak kula teng klub malam kok teng diskotik, niku lak pencahayaan ke panggung, Pak. Sementara penonton niku sepi. Mau nyuwun sewu peteng. Lah mergo mata kula kesorot lampu, mila kula sak nggon-nggon nganggo kacamata. Niku yo ana hikmahe, Pak. Kula ning Bali bar ngaji santai-santai ning Pantai Kuta. Ngerti dhewe Pak teng Pantai Kuta, kata sumur, susu dijemur. Ndelala ana mbak-mbak niku mara saking Australia, pakaiane ya Allah.
nyedak moro nggen kula. Ndelala wong ki moro, dia follower saya di Instagram. Nyedak nih kok takon agama kali kula. Lah kula kan mendelik untung nganggo kacamata ireng. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Kowe ngomong dosa, aku ngerti hadalile oleh. Ya Ali la tasbihin nadra fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Mila lak delok sing seksi cah, cukup sekali tapi yang lama. Ya ora kok. Seneni mbokmu kowe. Sing jenenge nadroh niku ndelok ngene langsung set dilempar. Ah niku jenenge nadroh. Lak kula sing repot Pak, lak ngaji teng klub malam. Kula ajeng munggah panggung mbak-mbak purel niku ngejak foto. Dadi sing kula sawang niku ya Allah, ngene ndelok set langsung kula lempar ngewo. Set luwih gede Pak. Ya Allah. Set ana meneh. Pokoknya lak jenengan melu ngaji kula Pak. Brr. Lah kula niku ngaji kalih mbak-mbak ngoten niku Bu, wis 23 tahun lho Bu. Kataun 2020. Jajal Pak Lurah. Kula Pak Lurah ngaji ning klub malam kaya aku, yakin ra kok berkatokan lho Pak Lurah. Ya sarungan terus salat ngono lho Pak Lurah. Ida anda sakada Pak. Dadi lan jenengan duwe janji ora iso nglakoni, ora usah mok janjek keteng rakyat. Nomor loro napa? Wa idatu minakhana, kalau dipercaya dia khianat. Jangan sampai dilakukan. Hati-hati. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia tidak bisa menepati. Ternyata ciri wong munafik niku ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Ketika ada sahabat namanya Ubaidillah Abdullah bin Ubay. Niku nyuwun sewu berkhianat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay niku tokoh Madinah, Pak. Dia masuk Islam pura-pura dia munafik. Abdullah bin Ubay itu penyebab kekalahan perang Uhud. Gara-gara nopo? Dia membelot membawa 300 pasukannya sehingga Kanjeng Nabi kalah peperangan saat itu. Iki bahayane wong munafik Pak, sampai Islam mengalami kekalahan perang gara-gara olah orang munafik. Nyuwun sewu, Abdullah bin Ubay niki tersinggung kali Nabi Muhammad. Soalnya napa? Abdullah bin Ubay niki asli tiang Madinah, ketekan Nabi Muhammad yang dia berharap jadi tokoh Madinah. Gara-gara Kanjeng Nabi rawuh, ketokohan Abdullah bin Ubay berpindah kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa? Pudar. Mila nyuwun sewu, biasane lak teng kampung niku ngoten niku. Lah ana wong teko kok sing tekoe luwih ampuh, yang lama tersinggung. Mila jenengan rasa kaget Pak, lak nyalon DPR apa nyalon lurah, kemudian banyak orang tersinggung, kemudian jadi orang munafik. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, begitu Abdullah bin Ubay niki mati, Kanjeng Nabi niku disowani kalih anak Abdullah bin Ubay. Hebatnya Kanjeng Nabi musuhan kalih tiang munafik. Kalau ceritanya jenengan, Bu, boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Mboten bokong kula lara soalé. Lah golek kursi ki sing biasa ngene wae gayane ngene malah aku rasa lendetan kok. Rohman ki ngawur kok. Oh, sapa ketua panitiane? Yo kudune sing ngene ngono lho, Man. Malah ngomongin go mulih kapok iki. Kula ki lak duwe santri urung sunat, mesti kula ajak sunate ning Jepara wae. Bentuke apik, ukir-ukiran. Nah, ini. Kayak sing lemu kita yo ukir-ukiran. Mas Banser kuwi. Aja ngene wae to Le, malah nutupi manuk wae. Ngene lho Le. Oh, ngene. Kula critani. Niki Abdullah bin Ubay mati. Anaknya Abdullah niku matur kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bapak kula mati. Jenengan layat napa mboten? Kanjeng Nabi nglayati Abdullah bin Ubay sing musuhi Kanjeng Nabi niki. Dilayati, Pak. Mila awake dhewe niku duwe musuh lak mati, tulung jenengan tetep layat. Kula niku jane ya pengen layat, tapi wong urung mati. Bu, mboten usah dendam nggih. Kaya Kanjeng Nabi niki dimusuhi ora dendam. Akhirnya napa? Dugi teng daleme Abdullah bin Ubay.
Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya matur ngeten. Kanjeng Nabi, mbok jenengan nyafaati bapak kula to. Akhirnya Kanjeng Nabi niku nyafaati bapak ini, bocah niki Abdullah bin Ubay. Carane pripun? Didoni kali Kanjeng Nabi. Idune Kanjeng Nabi niku lak nyuwun sewu, sekti. Barokah. Mila napa wong sakniki lak ana kiai nggawa banyu putih njaluk didongake disebul kalih kiai. Niku ana sejarahnya. Mila kok ana wong Wahabi mengatakan doa kiai pada air itu tidak ada berkahnya. Jelas salah. Kula mbiyen tersinggung ana Ustadz Wahabi. Gara-gara apa le? Video klip Mbah Maimun Zubair. Dia mengatakan gak ada berkahnya. Sama halnya dia menghina Mbah Maimun Zubair. Kula mboten trima, Pak. Wes didoni kali Kanjeng Nabi. Setelah itu apa? Anaknya matur meneh, Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya Kanjeng Nabi? Untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Dikekele. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Musuh dikasih jubahnya Kanjeng Nabi. Mikire bocah niki napa lak bapake nganggo jubahe Kanjeng Nabi, di alam kubur tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Wow, jubahe Kanjeng Nabi. Kalau saya besok berencana kain kafan warnanya hitam. Jadi begitu masuk alam kubur malaikatnya teriak, wow pakai hitam siapa takut. Makanya kemana-mana kenapa saya banyak pakai baju hitam. Karena bagi saya hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Rabahaya tah. Kayak Mas Eko ngomong apa nduk? Tolong sepil IG-nya MC. Matane kalau. Codot ya. Wis duwe bojo MC-ne. Malah gawe sempat status, bojomu adalah semangatku. Ojo. Sesuk nggih meneh, kutunggu jandamu, halah rupamu. Ojo le. Tapi lak kowe rabi rondo ya ora apa-apa le. Moga-moga bojomu rondo ya. Anak 15. Kowe lak rabi karo rondo enggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wis tahu? Nah, niki yang menjadi persoalan. Setelah itu apa? Kanjeng Nabi diminta untuk mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, Pak. Kanjeng Nabi yang maju mau sholat. Sahabat Umar bin Khattab protes. Kanjeng Nabi, niki wong munafik. Kenapa Anda sholati? Kanjeng Nabi jawab, Umar menengok. Nabi ki aku ora cangkemmu. Donek ki si Umar. Akhirnya Nabi Muhammad masih mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay. Tetapi setelah kejadian itu Allah menurunkan satu ayat dalam surat At-Taubah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Leres bu? At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan salah satu yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Pertanyaannya adalah, yang dimaksud salah satu di antara mereka itu siapa? Lucunya orang MTA waktu itu menjadikan ayat ini sebagai dalil nolak tahlilan. Wala tusolli ala ahadim minhum. Janganlah sekali-kali kamu mensolatkan jenazah mereka. Padahal yang dimaksud ala ahadim minhum niku sinten? Siji wong kafir, loro wong munafik. Itulah alasan kenapa Mbah Hasyim Muzadi zaman jadi ketua umum PBNU mengharamkan mensolatkan jenazah koruptor. Jadi nuwun sewu, jangan kamu anggap remeh. Orang munafik gak boleh disolati. Dan ini tegas Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Lucu nih wong MTA iki mbiyen dadi dalil nolak tahlilan. Iki lho buktine. Ojo nyolati, ojo ndongake. Padahal nyuwun sewu, peringatan haul niku banyak dibahas oleh para ulama. Mendoakan orang mati niku ana dasare, dan yang mati tahu kalau didoakan. Nyuwun sewu, sakniki Mbah Joko Laut jenengan kirimi Fatihah. Kira-kira ngerti napa mboten? Jenengan ziarah makame Mbah Joko Laut, ulun jenengan mengucapkan salam. Kira-kira Mbah Joko Laut krungu napa mboten? Ngerti napa mboten? Ngerti. Buktine napa? Awake dhewe lak liwat makam disunahke mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pertanyaane, kok mboten dijawab, Gus? Lak dijawab Lurah Rohman mlayu.
Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam Rahman. Melayu gue man. Ngerti nih. Nah, maksud kula napa? Wis. Enggak ada orang baik yang tidak diperingati hari kematiannya. Mila lak jenengan pengen ana haule, tulung dadi wong apik. Dan ingat, kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Hari ini kita yang datang dalam peringatan haul, bisa jadi tahun depan yang akan diperingati haulnya adalah Lurah Rahman. Yura Sawati man. Pak Roman umur pinter? 53, saya 41. Yo, berarti tua Pak Rohman. Tapi nggak masalah man. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Bisa jadi yang muda mati duluan. Maka walaupun saya lebih muda dibandingkan Pak Rohman, Pak Rohman lebih tua dibandingkan Gus Miftah, bisa jadi yang mati Rohman duluan. Tapi santai man. Sing sakit kan aku saiki, awakmu sehat. Tapi ingat, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Sing sehat iso mati dhisik man. Maka saya nggak pernah khawatir. Napa Pak DPR kok kula tetep ngaji walaupun sakit? Kula niku bola-bali nganggo dalil niki. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadilah kebiasaan kula ngaji. Kula pengen mati pas pengajian. Sapa ngerti kula ngaji teng telu awur-awur remplok, malaikat Israel teko. Wah, langsung diumumke teng masjid-masjid Jepara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Rahman. Wis ora apa-apa wis angoni kok. Dijawab. Niki wong NU kula banggane dadi wong NU niki. Bapak NU Ibu Mus. Mbok ya sing banter to yu limat. Aku sing lorem bengok-bengok. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan to ora lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva. Hadeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa ngeyel wong kene iki. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tulung yang Jepara sing ngatur. Mandeg goblok. Plek ngono wae. Wis angoni ora tenan. Tulung yang Jepara sing ngatur nggih. Walaupun beda NU Muhammadiyah. Kula niku pun sedih sakniki. Habib kalau kiai dibentur-benturke. Pun to. Kula takoni wingi, Gus, ini sebenarnya yang salah siapa? Kula jawab, sing salah Miftah mawon pun. Ora usah ribut kiai karo habaib. Wisen tenan kula, Bu. Kula wingi bareng ngaji kali Habib Lutfi, bar halal bilal akbar, kula jauhi Abah ke ngaji teng Kanjeng Selawat. Kula niku teng kamare Abah kula nangis. Soalnya napa, Bu? Habib Lutfi niku tau ngendikan ngeten, itu 10 tahun yang lalu. Le, pengen menghancurkan Indonesia iki gampang. Carane pripun, Mbah? Menghancurkan NU. Cara menghancurkan NU pripun? Gampang. Ngedu kiai karo kiai, Habib karo Habib. Kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur. Bunyai karo bunyai ribut, nggak kelompok dewe-dewe, hancur Indonesia ini. Mila kula mboten lila tenan. Umpama wong sak Indonesia kedah disalahke, sing disalahke kula mawon, kula ikhlas. Lak mung disalah-salahke kula biasa. Apal kula. Pun awake dhewe niki derajate mboten kiai, ora usah nyalah-nyalahke kiai. Awake dhewe niki mboten Habib, ora usah nyalah-nyalahke Habib. Kamu boleh mengidolakan Habib yang satu, tapi jangan menjelekkan Habib yang lainnya. Kamu boleh mengidolakan kiai satu, nggak usah menjelekkan kiai yang lainnya. Setuju? Dijawab tenang.
Umpamane kowe melu zahir mania, ora usah ngenyek seher mania. Kowe melu seher mania, ora usah melu rohman, ora usah ngelek rohman mania. Wong kabeh wong kuwi duwe kelebihan kiambak. Kiai bunyai niku gadah kelebihan kiambak. Sing ra duwe kelebihan tak namung kula. Kula niku wong bejo mawon, goblok tapi payu, tapi nggih kula niku. Lah kula dilokke lah Miftah goblok ora masalah. Sing penting manfaat. Nyatane kula goblok Pak, kula wingi ngaji teng Singapura, mulih teng Hong Kong. Teng Hong Kong kula ngaji sak jam, sing masuk Islam wong 3. Kula ngaji teng Taiwan nembe ngaji wong 5 masuk Islam wong Taiwan. Mula kula dirani wong goblok iki kula seneng-seneng mawon. Ora masalah. Banser goblok payu daripada pinter payu. Ya man ya. Pun ora usah saling menghina. NU Muhammadiyah gak ada masalah. Mila jenengan kula gawe kesiin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun jam setengah kali. Penting jenengan dongake kula mawon nggih. Muga-muga Gus Miftah sehat nggih Ibu nggih. Ibu-ibu sing teng ngajeng niki kula nyuwun sewu dongake kula nggih. Umpama mari nggih mari mau mati husnul khotimah ngoten nggih. Lah kula niku ra duwe wedi napa-napa, Pak. Mati sak wayah-wayah nggih purun, urip ya muga-muga manfaat. Kula ndongake jenengan, jenengan ndongake kula. Mumpung niki tasik bulan Syawal, yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Bunyai tulung kula di ngapura jenengan sing dongane mandi. Soalnya jenengan luwih kathah wirite tinimbang kula, jenengan dongake kula. Nggo Miftah Al-Fatihah. Anggep mawon kula anake jenengan, nggih anakku Miftah Al-Fatihah. Muga-muga jenengan kabeh sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Pak Lurah, rasa nesu karo aku. Nyo tambahi 50.000 meneh. Beneran nesu. Ya Allah, ya Allah. Ketua panitia ini njaluk. Nyo gara 50.000 meken. Aku ini pengajian di Jawa Timur, ana ketua panitia njaluk duit tak wenehi mulih wonge stroke. Boten. Ora guyon. Kamu tahu stroke penyakit apa, Pak Ketua Panitia? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Moga-moga ibu-ibu bojone kabeh rezekine lancar Bu nggih. Pun to lan di bojo dongake mawon. Bojo niku ora usah diseneni yo. Insyaallah mati dhewe. Tapi saya yakin hebatnya laki-laki karena doa seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Mau hasbi Robi sarang-sarang donga rampung. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah
La ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana, Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana, Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabri wa qina adzab yaumil mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia lan masyarakat matur nuwun kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.